Know yourself, and you will win all battles. Usai Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, seluruh dunia mulai kacau. Banyak negara meningkatkan budget militer mereka, seperti juga Jerman. Untuk pertama kalinya setelah 1945, Jerman mulai meningkatkan budget pertahanannya. Hal ini terlihat dengan mobilitas senjata beratnya dan peningkatan persenjataannya. Dan semua hal yang menyangkut dengan peningkatan anggaran pasti akan berdampak pada peningkatan bisnis pada bidang itu. Hal ini juga terungkap dengan keberadaan Elon Musk. Elon Musk membawa perubahan dalam teknologi antariksa di mana tidak hanya terkait pariwisata tapi juga menggantikan dominasi Rusia terkait teknologi luar angkasa, di mana teknologi luar angkasa menjadi lebih murah. Seperti juga teknologi baterai yang menjadi revolusi di pasaran mobil. Setelah ia berhasil mengalahkan semua lawannya dalam pasar kendaraan baterai, Elon Musk melirik pada sektor kendaraan bertrekking ringan. Tak bisa dipungkiri dia adalah seorang revolusioner. Tak lama sebelum itu Elon Musk ia mencoba mengerjakan sebuah super tank yang belum ada sebelumnya. Hal ini muncul setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Ide pembuatan tank ini dikabarkan telah dibicarakan dengan Departemen Pertahanan Jerman. Tanpa perubahan, maka Jerman tidak memiliki kesempatan memenangkan pertempuran ini. Teknologi Elon Musk juga berperan dalam perang Ukraina melawan Rusia. Elon Musk menyediakan internet satelit sistem di mana semua teknologi internet Ukraina dihancurkan Rusia lewat teknologi cyber Rusia. Teknologi Starlink adalah teknologi yang menempatkan semua orang untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Starlink membantu menghubungkan semua informasi yang terblokir. Pada perjalanannya, teknologi Elon Musk ini terhubung bahkan tanpa listrik yang berarti. Starlink juga digunakan oleh militer Ukraina dalam menghubungkan mereka dengan teknologi drone kamikaze untuk memburu dan mengenali musuh, di mana merupakan teknologi Amerika Serikat, di mana drone ini dipandu oleh satelit Starlink. Berkat senjata ini, pasukan Ukraina terhubung dengan teknologi UAV, di mana dipandu dengan 2000 satelit yang berada di orbit. Jadi jika Rusia mencoba menghancurkan satu satelit saja, maka yang lain akan segera menggantikan posisi, di mana jika Rusia mencoba menjatuhkan satu saja satelit, maka satelit yang lain akan menggantikannya lebih cepat dibandingkan dengan serangan yang menjatuhkannya. Sementara itu, tank adalah salah satu senjata yang membuat Elon Musk sangat tertarik. Mereka digunakan dalam peperangan modern. Pengalaman dalam peperangan nyata dalam konflik Ukraina menunjukkan taktik dan implementasinya. Dan apapun yang berubah di bawah dataran bumi, Elon Musk datang dengan solusi yang luar biasa. Seperti juga Rheinmetall yang menjadi partner proyek ini dalam proyek tank. Mereka memperkenalkan konsep kendaraan bantuan tembakan yang dipanggil Link 120. Aslinya dengan basis sasis Link KF-41 dengan turret baru dengan 150 mm smoothbore cannon yang dapat dipinjam dari tank Leopard 2. Senjata ini dapat menembakkan proyektil program full penghancuran. Pada perkembangannya, Link juga akan dijali dengan senjata tambahan, yaitu senapan koaksial 7,62 mm yang dioperasikan pada turret tanpa awak. Berat massa Lynx adalah 44 ton, dengan kata lain adalah kategori tank ringan. Berdasarkan pengalaman operasi militer di Ukraina menunjukkan bahwa tank ringan sering digunakan dalam pertempurannya. Faktanya arsenal ini banyak digunakan di jalanan. Tank kelas berat menciptakan jauhnya traffic jams yang menyebabkan mudah dihancurkan, bahkan menjadi target mudah bagi pesawat terbang, drones, dan senjata panggul lain seperti Javelin anti-tank system atau Panzerfaust. Kami juga melihat bagaimana senjata ini digunakan. Dalam channel ini, senjata ringan menyediakan perlindungan senjata anti-tank mereka. Tentu saja anti-tank juga tidak akan memberi perlindungan dari serangan Javelin atau rudal Enlaw atau granat Panzerfaust. Namun bagaimanapun juga, tank berat memiliki perlindungan ketebalan 600 hingga 700 mm, juga tidak berdaya melawan serangan amunisi ini. Dari tank yang dimiliki Ukraina, terlihat bagaimana memperlihat ketebalan turret namun tetap menjanjikan proteksi yang minim melawan semua tipe perlindungan amunisi, di mana juga tidak menjamin keselamatan dari tank. Bagaimanapun juga, menambahkan kecepatan serta manuver dengan sedikit perlindungan memberikan kesempatan pada kru untuk bertahan hidup. Tapi jangan melupakan adanya sistem pertahanan aktif sebagai perlindungan aktif. Hal ini berarti juga mendeteksi rudal modern
yang diluncurkan di mana dioperasikan oleh alat autopilot pendeteksi jarak. Senjata ini juga aktif dalam perlindungan terhadap roket pelontar granat. Begitu amunisi ditembakkan maka dengan segera memicu pendeteksian secara otomatis dan amunisi perlindungan akan disebarkan ke arah datangnya proyektil yang ditembakkan yang didapat dari optik jarak otomatis. Hal ini juga berarti pengaktifan penekanan elektronik secara otomatis, di mana model tersebut diinstal pada turret termasuk sistem pertahanan aktif yang rumit, di mana penghancuran dilakukan pada jarak radiasi aktif yang sangat kompleks. Jarak dari sistem antara 200 hingga 2700 yards. Pada jarak ini Javelin lebih cepat 10 detik bahkan lebih. Hal ini memberikan waktu yang cukup untuk mengintervensi sistem pertahanan ATGM guiding system. Roket akan menerima signal yang salah yang menyebabkan kehancuran ke tanah. Bagaimanapun juga Rheinmetall tidak hanya melindungi diri tetapi juga sumber dari bahaya. UAV dari drone kamikaze menjadi tantangan nyata pada kolom tank. Berita dari pertahanan Skynet membangun pertahanan terhadap serangan udara yang baru. Hal yang menjadi perhatian Rheinmetall yang baru menghadapi serangan semacam itu. Dibukanya pembangunan dari Skynet di mana sistem pertahanan dapat dibangun di semua platform senjata gerak termasuk tank Link 120. Pengendali dari Skynet sistem ada pada ruang kontrol komando. Sistem radar Oerlikon XT 3D dioperasikan oleh sistem Expand Short Range Safe Frequency. Penguncian, identifikasi, klasifikasi, dan identifikasi target udara semua dikendalikan secara otomatis. Gambar 3 dimensi dari sistem pertahanan udara semua dipancarkan oleh sistem remote control berdasarkan jaringan yang ada di udara. Penghancuran signal datang dari operator. Skynet sistem dapat dipersenjatai dengan meriam 35 mm Mk3 yang terintegrasi dengan peluncur roket Cito sangat memungkinkan satu sistem perlindungan dan melindungi seluruh kolom tank, personel, dan tangki bahan bakar. Saat ini sangat penting memberi perlindungan terhadap serangan dari amunisi kecil dengan meminimalisasi kehancuran yang datang tidak hanya dari UAV tetapi juga roket serta sistem anti-tank. Jadi Rheinmetall sistem memberi perlindungan yang unik pada sistem anti-tank. Lalu apa yang berlaku pada proyek Elon Musk pada proyek ini? Sudah pasti adalah teknologi yang ditawarkan adalah elektrik pada sistem dimulai di pintu pembuka palka, efisiensi gearbox serta transmisi mekanis yang sangat rigid. Unit ini biasanya sangat berat dan mensyaratkan penanganan yang sangat ketat. Hidrolik pada gearbox adalah komponen yang sangat berharga. Tanpa mengontrol tank adalah hal yang mustahil. Tanpanya maka tank akan terbakar atau menjadi target yang mudah. Yang keduanya, tanpa unit transmisi maka tidak akan menunjukkan kebebasan pada tampilan luar dari kendaraan ini. Sebagai contoh, Anda dapat menambahkan amunisi pada ruangan yang lebih aman secara cepat tanpa tambahan persenjataan. Yang ketiga, dengan elektrik maka kontrol serangan akan sangat mudah. Tenaga akan menjadi pembakar dari kecepatan, suara mesin yang minimum, dan mensyaratkan minimum pergerakan pada senjata yang paling utama. Sumber elektrik akan menyediakan energi untuk sistem yang lain serta mekanis. Setelah itu, level elektrifikasi dari senjata modern sangatlah tinggi. Penanda panas, peralatan komunikasi, stasiun radar, dan peralatan taktikal diberikan oleh sistem elektrik. Dengan kata lain, dalam persenjataan lebih superior dan sistem model tradisional yang memiliki tugas terhadap dinamisasi, maneuverabilitas, pengendalian mudah, keselamatan, dan keamanan. Begitu pula kemungkinan untuk kemampuan dalam pengembangan sensor dengan tenaga yang besar. Sebagai contoh, pada masa yang akan datang, maka laser juga akan menjadi bagian dari kendaraan tempur darat. Pada tank yang dengan transmisi elektronik baterai memungkinkan untuk dapat memberi tenaga pada sistem laser. Sumber energi didapat dari mesin diesel atau gas turbin. Tanpa transmisi yang rendah, hal ini semacam ini sangat sulit, lambat, di mana mesin akan berjalan dengan kecepatan yang konstan tanpa ada lompatan yang besar, termasuk menambahkan akselerasi mudah. Kemampuan manuver dan senjata yang dijalankan oleh baterai. Dapatkah Elon Musk menyelesaikan revolusi pada sektor tank? Kita akan segera melihat dari proyek tank masa depan.